Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis. Kami menganalisis usaha yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun lalu, yaitu usaha rumah makan masakan Padang, bernama Rumah Makan Berkah. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aprilia Nur Fitriana, kemudian ada Evi Septianti, ada Nurbaiti Janah, dan Rifani Jihan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Tentu saja tentang latar belakang bisnis dari Rumah Makan Berkah. Indonesia kaya akan ragam budaya, adat istiadat, tak terkecuali makanan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah nasi Padang. Makanan khas dari Sumatera Barat ini disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan salah satu makanan khas Sumatera Barat yaitu rendang dinobatkan sebagai hidangan terlezat di dunia. Makanan khas Minangkabau ini kaya akan rempah-rempah sehingga rasanya sangat lezat. Restoran atau rumah makan Padang sangat mudah dijumpai saat ini dengan harga dan menu yang bervariasi. Di sekitar tahun 2012, rumah makan Padang dengan harga paket murah mulai bermunculan dan digemari oleh konsumen. Hal itu yang menjadi salah satu peluang untuk mendirikan rumah makan Padang dengan harga paket yang terjangkau. Dengan peluang yang ada saat itu, Rumah Makan Berkah mulai beroperasi pada tahun 2014. Pemilik menyewa ruko yang berlokasi di Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian akan dijelaskan mengenai profil usaha dari Rumah Makan Berkah. Usaha ini bernama Rumah Makan Berkah yang jenis usahanya merupakan rumah makan masakan Padang yang beralamat di Jalan Pangasinan Raya 2, RT 7 RW 12, Rawalumbu, Kota Bekasi. Rumah Makan Berkah ini biasanya memperoleh omset per bulan sebesar 40 juta rupiah dengan jumlah karyawan 2 orang dan memiliki penjualan per hari sebesar 120 porsi. Adapun jangkauan pemasaran yaitu masyarakat dari berbagai kalangan yang menyukai masakan Padang. Kemudian harga produk dari Rumah Makan Berkah ini biasanya sebesar Rp11.000 dan produk yang kami tawarkan berupa rice bowl nasi Padang sebesar Rp15.000. Selanjutnya akan dibahas mengenai aspek hukum. Yang pertama itu analisis aspek hukum. Usaha yang kami jalankan adalah di bidang food and beverage berupa makanan khas Kota Padang atau yang biasa kita sebut nasi Padang. Dalam pendirian usaha ini, bahan baku yang digunakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya karena seluruhnya berasal dari rempah-rempah alami. Dari segi perizinan, usaha ini sudah memiliki perizinan usaha dari daerah setempat. Modal yang dimiliki oleh pemilik usaha pun sudah cukup untuk mengembangkan usaha ini karena sudah berdiri selama beberapa tahun dan sudah memenuhi persyaratan jika akan mengajukan sertifikasi halal. Dari segala aspek yang dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini sudah memenuhi aspek hukum yang berlaku. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis profil pemilik. Usaha bernama Rumah Makan Berkah yang terletak di Pangasinan Rawalumbu Kota Bekasi ini merupakan warung masakan Padang dengan harga serba 11 ribuan yang dimiliki oleh sepasang suami istri bernama Bapak Wasikin Arianto dan Ibu Umiati sejak tahun 2014. Modal usaha berasal dari modal pribadi. Pemilik mendirikan usaha warung makan ini karena pada tahun 2014 mulai bermunculan warung makan Padang dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pemilik ingin membuka usaha baru yang sebelumnya memiliki usaha kue dan saat itu pendapatan dari usaha kue tersebut sedang menurun dan diharapkan dengan usaha Rumah Makan Berkah ini menjadi sumber pendapatan baru bagi pemilik. Dan kemudian jika dilihat dari analisis kesesuaian bisnis dengan hukum, yang dilihat dari segi produk yang dihasilkan dan pendirian usaha ini dinilai tidak melanggar hukum karena dalam kegiatan produksi usaha ini tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan juga tidak terdapat unsur-unsur bahan-bahan yang diharamkan.
Kemudian yang keempat yaitu analisa kemampuan memenuhi perizinan. Dan jika dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi, bisnis rumah makan berkah diperkirakan mampu untuk memenuhi semua persyaratan, sehingga untuk kedepannya bisnis ini sudah dapat memiliki perizinan dalam bidang usaha. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari aspek hukum ini bahwa bisnis rumah makan berkah sebenarnya secara kriteria dan syarat sudah dapat memenuhi ketentuan aspek hukum, namun saat ini belum cukup kuat dalam pemenuhan perizinan usaha secara administrasi atau keabsahan dokumen, dan kedepannya rumah makan berkah sudah memiliki rencana untuk memiliki surat izin usaha tersebut. Saya Rifani Jihan akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan. Yang pertama, analisis kesesuaian aspek lingkungan dan operasional. Subaspek yang pertama yaitu kondisi persaingan antar perusahaan sejenis dinilai kurang sesuai karena usaha rumah makan Padang cukup banyak di sekitar lokasi usaha sehingga persaingan antar usaha sejenis cukup ketat. Yang kedua, kondisi calon pemasok dinilai sangat-sangat sesuai karena pemasok bahan baku banyak tersedia di dekat lokasi usaha. Yang ketiga, kondisi calon pembeli dinilai sangat sesuai karena rumah makan berkah mempunyai segmentasi tersendiri yaitu masyarakat yang menyukai masakan Padang bercita rasa pedas serta ibu rumah tangga yang seringkali menjadikan nasi Padang sebagai solusi alternatif jika sedang tidak memasak. Yang keempat, kondisi calon kreditur dinilai sangat sesuai karena tersedia berbagai pendanaan serta fasilitas kredit murah untuk UMKM, tetapi untuk saat ini pendanaan masih berasal dari pemilik usaha. Selanjutnya yang kelima yaitu kondisi kepegawaian dinilai sangat-sangat tidak sesuai karena rumah makan berkah saat ini belum membutuhkan pegawai dan masih bisa ditangani sendiri oleh pemilik. Yang keenam, kondisi barang substitusi dinilai sangat sesuai karena di sekitar lokasi usaha cukup banyak warung makanan yang memiliki produk makanan sejenis. Dan yang terakhir, kondisi hambatan masuk dinilai kurang sesuai karena untuk membuat usaha kuliner masakan Padang memang harus mempunyai keterampilan memasak supaya bisa menghasilkan cita rasa yang enak. Hal ini tidak menjadi hambatan pemilik usaha karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama. Selanjutnya ada analisis SWOT rumah makan berkah. Yang pertama ada strength. Terdiri dari yang pertama sudah mendapat kepercayaan dari konsumen atau pelanggan. Yang kedua mempunyai image dan reputasi yang baik atau produk sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan service excellent. Yang keempat, harga terjangkau dan cita rasa yang khas dan nikmat. Yang kelima, memiliki jenis makanan atau produk yang bervariasi. Yang keenam, kualitas bahan baku terjaga dengan baik. Dan yang ketujuh, pemilik usaha memiliki pengalaman yang sudah lama dan baik di bidang kuliner. Yang kedua, ada weakness. Terdiri dari yang pertama, kurangnya tenaga kerja atau belum memiliki karyawan. Yang kedua, tempat usaha yang masih kecil dan lahan parkir yang sempit. Yang ketiga, bahan baku yang tidak menentu atau berubah-ubah. Dan yang keempat, sistem keuangan masih belum baik, hanya mencatat pembelian dan pemasukan saja menggunakan buku sederhana. Kelima, belum memiliki media promosi. Yang keenam, tidak memiliki daftar menu. Dan yang terakhir, kemasan produk yang sederhana. Yang ketiga ada opportunity. Yang pertama, masyarakat Indonesia menyukai masakan Padang dan selera masakan sesuai dengan permintaan masyarakat pencinta makanan Padang. Yang kedua, beromset besar dan menggiurkan. Yang ketiga, tata letak rumah makan masakan Padang yang strategis. Yang keempat, kemudahan memperoleh bahan baku. Yang kelima, penggunaan media sosial untuk pemasaran. Yang keenam, minat konsumen yang tinggi. Yang ketujuh, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedelapan, penjualan online. Dan yang terakhir, anak muda tertarik dengan sesuatu yang baru, yaitu kita mempunyai nasi Padang in bowl. Lalu ada strategi strength opportunity. Yang pertama, memperluas pasaran dengan mendirikan cabang di berbagai daerah untuk mendekatkan dengan pasar. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan cita rasa dan kualitas produk yang khas dan enak. Yang ketiga, pengembangan masakan untuk memenuhi selera masyarakat. Yang keempat, produk yang sudah dikenal oleh masyarakat dipasarkan melalui platform online. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
sebagai pemasok makanan di event-event tertentu. Lalu ada strategi weakness opportunity. Yang pertama, penambahan tenaga kerja yang berkualitas baik untuk membantu operasional ataupun pengembangan marketing atau promosi. Yang kedua, memperluas tempat usaha dengan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan media promosi dengan konten-konten yang menarik di sosial media seperti di Instagram dan Facebook. Yang keempat, menggunakan kemasan yang modern. Yang kelima, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lengkap secara rutin menggunakan aplikasi minimal Microsoft Excel. Lalu yang keempat ada threat atau tantangan. Terdiri dari yang pertama, persaingan yang ketat antar rumah makan masakan Padang. Yang kedua, harga jual masakan tidak stabil karena bahan baku yang berubah-ubah. Ketiga, tingginya pesaing yang meniru masakan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, perubahan selera konsumen. Lalu ada strategi strength trade. Yang pertama itu pengajuan kerjasama dengan pemerintah dalam hal modal dan pinjaman atau mengajukan pembiayaan modal. Yang kedua, membeli langsung bahan baku dari produsen sehingga harga produk dapat bersaing dan memperbanyak pemasok agar bahan baku lebih terkendali. Yang ketiga, memberikan ciri khas tersendiri agar pencinta masakan Padang lebih berkesan serta mengembangkan produk baru. Yang keempat, membuat perencanaan jika pemerintah memberikan kebijakan PPKM, maka penjualan harus bisa dilakukan secara online atau bekerja sama dengan aplikasi makanan online. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan dan perhatian konsumen baik dari segi produk, pengemasan, pengiriman, atau penjualan online dan kecepatan. Lalu ada strategi weakness trade. Yang pertama, substitusi bahan baku. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan cita rasa makanan yang khas dan enak. Yang ketiga, menerapkan dan membuat daftar menu agar konsumen lebih mudah dalam memilih produk. Yang keempat, menerapkan manajemen mutu. Dan yang kelima, meningkatkan promosi dan perbaikan kemasan. Selanjutnya ada analisis kesesuaian aspek lingkungan jauh. Subaspek yang pertama yaitu kesesuaian lingkungan ekonomi dengan ide bisnis dinilai sangat sesuai karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang membaik dikarenakan pasca pandemi saat ini dan kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan serta minimnya dampak negatif ide bisnis dengan mata pencarian penduduk sekarang. Yang kedua, kesesuaian lingkungan sosial dan budaya dengan ide bisnis dinilai sangat sesuai karena tidak ada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ide bisnis. Yang ketiga, ada kesesuaian lingkungan politik dengan ide bisnis. Dinilai sangat sesuai karena kondisi politik nasional saat ini sangat mendukung kelancaran usaha. Kebijakan pemerintah mengenai usaha kecil sangat membantu pemasaran dari ide usaha ini. Lalu yang keempat, kesesuaian teknologi dengan ide bisnis dinilai sangat kurang sesuai karena belum tersedianya teknologi dalam pembuatan makanan, cukup menyulitkan dalam produksi sehingga kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi permintaan pasar jika pesanan membludak. Yang kelima, kesesuaian lingkungan ekologi dengan ide bisnis dinilai sangat-sangat sesuai karena kondisi air, udara, dan rencana pembangunan limbah tidak ada masalah dengan kegiatan ide bisnis. Dan yang keenam, kesesuaian lingkungan global dengan ide bisnis dinilai sangat sesuai karena kondisi lingkungan global yang sudah memadai untuk permintaan ekspor. Karena produk rumah makan berkah terdapat produk rendang frozen dan sambal kemasan yang bisa bertahan lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi, kesimpulan analisis aspek lingkungan yaitu perumusan strategi pengembangan usaha berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan menunjukkan bahwa industri rumah makan Padang saat ini yaitu dalam posisi yang baik. Hasil analisis usaha rumah makan berkah terhadap aspek lingkungan dan operasional bisa dikatakan baik karena mulai dari segi pemasok, pembeli, dan kondisi kreditur sudah dalam kondisi yang cukup baik pula. Walaupun dari segi kompetitor dan barang substitusi menjadi ancaman bagi pemilik usaha karena cukup banyak di sekitar lokasi usaha yang mendirikan warung makan dengan produk sejenis. Begitupun dengan aspek lingkungan jauh. Kesesuaian ide bisnis ini dengan beberapa lingkungan seperti lingkungan ekonomi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan global tidak menunjukkan masalah yang begitu besar. Hambatan dan ancaman yang ada masih bisa teratasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan ide usaha. Keberadaan usaha rumah makan ini juga bisa diterima baik oleh masyarakat setempat selagi tidak mengganggu dan juga mencemari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Yang pertama ada lokasi usaha.
Lokasi usaha Rumah Makan Berkah terletak di Jalan Pengasinan Raya 2, RT 7 RW 12, Rawalumbu, Kota Bekasi. Lokasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan produk makanan yang diperdagangkan. Pemilik memilih lokasi ini karena tempatnya yang strategis. Lalu luas produksi, yaitu luas ruko yang disewa adalah 3 meter x 7 meter. Ruko tersebut digunakan untuk produksi dan berjualan. Terdapat meja dan kursi yang digunakan untuk pelanggan yang ingin makan di tempat. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi yang diterapkan di Rumah Makan Berkah dilakukan setiap hari dan biasanya dimulai pukul 5:30 pagi. Yang pertama, menyiapkan peralatan masak, lalu menyiapkan bahan-bahan masakan, lalu proses memasak berbagai menu. Pemilik sekaligus bertugas sebagai koki dibantu dengan asisten melakukan sistem produksi sekali waktu untuk menu masakan. Jadi tidak ada penambahan jumlah produksi di sela-sela penjualan. Namun tidak menutup kemungkinan pada waktu tertentu terdapat tambahan permintaan yang tidak terduga. Untuk nasi dan minuman dapat ditambah produksinya setiap kali ada permintaan. Lalu menyajikan makanan. Dalam proses penyajian, makanan-makanan yang sudah dimasak akan didisplay dalam etalase besar yang terletak di depan Rumah Makan Berkah dan diatur sedemikian rupa. Piring-piring ceper berukuran besar yang diisi oleh aneka lauk pauk disusun bertingkat-tingkat sehingga memenuhi etalase. Para pembeli dapat melihat ke etalase dan memilih menu apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, makanan siap dijual. Rencana kedepannya, Rumah Makan Berkah akan membuat daftar menu untuk mempermudah pembeli dalam memilih menu makanan. Selain itu, Rumah Makan Berkah juga berencana untuk menyediakan menu masakan Padang yang dikemas menggunakan baul atau Padang rice bowl sebagai bentuk kemasan baru yang sebelumnya hanya menggunakan kertas nasi. Tujuan adanya nasi Padang dalam kemasan baul ini yaitu agar lebih praktis dan bisa menjadi pembeda dari pesaing. Padang rice bowl ini akan menjadi sebuah hal yang unik dan kekinian sehingga dapat menjadi daya tarik anak-anak muda. Lalu tata letak atau layout Rumah Makan Berkah. Di belakang terdapat dapur untuk mengolah makanan, toilet, dan juga ruang sholat. Lalu ruangan selanjutnya terdapat meja-meja dan kursi yang disediakan untuk para pelanggan yang ingin makan di tempat, dan di paling depan terdapat etalase makanan yang digunakan untuk mendisplay makanan. Selanjutnya teknologi dan peralatan. Teknologi yang digunakan yang pertama hand sealer. Mesin hand sealer atau alat press plastik atau mesin sealer plastik adalah mesin yang digunakan untuk membantu dalam proses pengemasan suatu produk yang memiliki bungkus dari bahan plastik. Mesin hand sealer lebih dikenal dengan nama mesin press. Fungsinya untuk mengepres kemasan plastik agar tertutup rapat dan kedap udara, dengan tujuan agar produk kami lebih awet dan tidak mudah basi. Yang kedua, mesin kasir berbasis Android. Aplikasi kasir Android adalah sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan dan mengolah data transaksi yang dilakukan di kasir. Jenis aplikasi ini dapat digunakan pada alat yang memiliki sistem operasi Android. Lalu peralatan yang dibutuhkan ada wajan, pisau, baskom, centong, spatula, blender, piring, dan juga alat pemanggang. Selanjutnya, penentuan skala operasi. Skala operasi yang ditentukan oleh Rumah Makan Berkah adalah 120-140 bungkus nasi per hari dengan berbagai lauk khas masakan Padang yang bervariasi. Dengan skala tersebut, Rumah Makan Berkah menentukan skala operasi sebesar 3.600 sampai 4.200 bungkus nasi tiap bulannya. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran, pertama akan kita bahas terkait dengan target pasar, yaitu kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan yang selanjutnya akan dibagi ke dalam beberapa segmentasi pasar. Sebelumnya, kami telah melakukan riset pasar melalui penyebaran kuesioner dengan G-Form yang disebar secara online untuk bisnis Rumah Makan Berkah. Kami membagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan perilaku, yaitu segmen yang didasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Nah, di dalam slide ini terdapat grafik yang merupakan hasil kuesioner yang telah kami sebar. Dari grafik sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelompokan konsumen berdasarkan volume dan frekuensi pembelian dapat dilihat dari seberapa seringnya mereka membeli nasi Padang. Nah, hal ini didasarkan karena mereka menyukai masakan Padang, menyukai makanan pedas, harganya yang terjangkau, cita rasa, kemasan, dan lokasi. Nah, dalam hal ini, kami juga dapat melihat target segmentasi yang dibagi menjadi kategori konsumen berat, menengah, dan ringan.
sehingga rumah makan berkah dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen serta menarik perhatian konsumen dalam bentuk promosi atau tampilan kemasan serta produk variasi dari masakan Padang. Selanjutnya, segmentasi pasar berdasarkan demografi, yaitu segmen yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Berdasarkan pada 4 grafik pada slide sebelumnya yang merujuk kepada segmentasi pasar berdasarkan demografi, kami telah menetapkan sampel, yaitu masyarakat Jabodetabek, penikmat nasi Padang, dan cukup sering membeli nasi Padang, serta berusia di antara 17 sampai 50 tahun. Sehingga hasil menunjukkan bahwa sasaran rumah makan berkah ini adalah seorang pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, dan lain-lain. Nah, di mana diasumsikan bahwa mereka ini menyukai masakan Padang, dan berdasarkan hal tersebut, rumah makan berkah dapat menyesuaikan harga, kemasan, dan varian menu sehingga pemasaran lebih bertarget dan kami dapat mempersiapkan strategi mulai dari promosi, alokasi sumber daya, dan anggaran dana. Berikutnya, segmentasi pasar berdasarkan psikografi, yaitu pembagian segmen yang lebih berfokus dalam mempelajari sikap konsumen atau bisa dilihat dari karakter, keinginan, nilai, ketertarikan, tujuan, dan gaya hidup. Nah, dapat dilihat di dalam slide ini terdapat grafik yang merujuk kepada segmentasi psikografi. Berdasarkan grafik di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nasi Padang adalah makanan yang menjadi andalan pada menu makan siang. Nah, dengan bumbu yang cukup pedas dan sebagian besar responden banyak menyukai nasi Padang dengan harga paket. Nah, berdasarkan hal tersebut, rumah makan berkah sudah melakukan pilihan yang tepat, yaitu menjual dengan harga paket Rp11.000. Nah, selain itu dapat diketahui juga lauk yang paling diminati adalah ayam bakar dan rendang, di mana kedua lauk ini adalah lauk Selanjutnya adalah targeting. Targeting dari rumah makan berkah adalah masyarakat yang menyukai nasi Padang dan berusia 17-50 tahun. Rumah makan berkah juga menetapkan harga paket dan menawarkan inovasi kemasan berupa nasi Padang rice bowl, di mana hal tersebut dilakukan untuk menjangkau konsumen yang potensial sehingga rumah makan berkah dapat mengembangkan potensi penjualan. Nah, selanjutnya adalah positioning. Rumah makan berkah melakukan positioning dengan memperkenalkan rumah makan Padang dengan harga paket yang terjangkau serta memiliki cita rasa yang enak dan menyediakan nasi Padang rice bowl. Baik, kita lanjutkan kepada estimasi jumlah permintaan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 94,6% atau 88 orang memilih untuk membeli nasi Padang dengan langsung mendatangi rumah makan Padang atau secara offline. Sebanyak 3,2% atau sebanyak 3 orang memilih membeli nasi Padang melalui Shopee Food. Sisanya memilih membeli nasi Padang melalui GoFood atau dengan cara yang lainnya. Kemudian untuk perhitungannya menggunakan rumus jumlah yang berminat dikali target konsumen, di mana dalam hal ini terdapat dua keadaan, yaitu permintaan dengan mendatangi langsung atau secara offline dan dengan membeli secara online. Untuk membeli dengan langsung mendatangi rumah makan Padang sama dengan 88 orang dikali 93 orang sama dengan 8.184 pieces. Dengan cara yang sama, hasil melalui Shopee Food sebanyak 279 pieces, GoFood 93 pieces, dan cara lainnya sebanyak 93 pieces. Jadi, berdasarkan perhitungan tadi, total estimasi permintaan untuk produk rumah makan berkah adalah sebanyak 8.649 pieces, dengan permintaan makan dengan cara yang dibungkus sebesar 86% atau sebanyak 80 orang, dan permintaan makan dengan makan di tempat sebesar 14% atau sebanyak 13 orang, dari jumlah responden sebanyak 93 orang. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis strategi pemasaran. Pertama dilihat dari produk. Produk yang rumah makan berkah jual adalah makanan nasi Padang dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dengan menawarkan harga paket spesial. Selain itu, rumah makan berkah juga menyediakan pilihan lauk yang bervariatif. Dalam studi kelayakan bisnis ini, kami menyarankan sebagai menu produk baru yaitu nasi Padang rice bowl, yaitu sebuah inovasi kemasan yang lebih simpel dan modern. Dari hasil kuesioner sebesar 64,5% tertarik untuk membeli produk ini. Selain itu, ada juga rendang frozen. Meskipun dari hasil kuesioner hanya sebesar 37,6% yang berminat, namun tetap memiliki peluang untuk dipertimbangkan. Kemudian dilihat dari price atau harga. Harga yang ditetapkan untuk satu porsi nasi Padang standar harga paket adalah Rp11.000. Selain itu, berdasarkan kuesioner dari total 93 responden sebesar 66,7% memilih range harga dari Rp10.000 sampai Rp20.000 untuk satu porsi nasi Padang rice bowl. Oleh karena itu, kami menyarankan harga untuk produk
Nasi Padang mulai dari 11.000 sampai 15.000 per porsi untuk paket standar dan Rp50.000 untuk rendang frozen. Beberapa promosi yang dapat dilakukan agar brand dan produk Rumah Makan Berkah ini dapat dikenal oleh masyarakat, terutama target market. Strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membuat akun sosial media yaitu Instagram sebagai media promosi. Kedua, memberikan penawaran harga promosi. Berdasarkan kuesioner dari 93 responden, sebanyak 51,6% lebih tertarik membeli jika membuat macam-macam paket produk dengan harga yang spesial. Ketiga, menampilkan foto, video, dan testimoni produk dengan baik dan sejelas mungkin di sosial media. Selanjutnya, people atau orang, yaitu semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa ataupun produk sehingga dapat mempengaruhi pembelian. Rumah Makan Berkah dipimpin oleh satu orang sebagai pemilik dan memiliki karyawan sebanyak 2 orang, yaitu yang bertugas sebagai koki dan pramusaji. Kemudian proses. Dalam proses produksinya, Rumah Makan Berkah mendapatkan pasokan bahan baku serta alat-alat yang berasal dari pemasok yang berbeda-beda. Kemudian pembelian alat dan bahan baku dilakukan sesuai dengan kebutuhan produksi dan kebanyakan diperoleh dengan datang langsung ke toko bahan. Bahan utama yang digunakan yaitu makanan protein seperti ayam, daging, dan ikan. Lalu ada sayur juga yang terdiri dari nangka, daun singkong, santan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk packaging, menggunakan kertas nasi atau kotak nasi jika ada permintaan, dan rice bowl untuk produk yang terbarunya. Nah, dalam hal ini Rumah Makan Berkah memproduksi produknya sendiri sesuai dengan permintaan konsumen. Terakhir ada place atau tempat. Dalam usaha ini, Rumah Makan Berkah memiliki satu tempat ruko yang bisa pelanggan datangi secara langsung untuk membeli produk. Rumah Makan Berkah rencananya akan bekerja sama dengan online food seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food sehingga pelanggan tidak terbatasi ruang lingkupnya untuk membeli produk. Selain itu, kami juga menyarankan jika Rumah Makan Berkah mempertimbangkan untuk menjual rendang frozen, sebaiknya dijual melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sosial media lainnya seperti Instagram. Berikut ini adalah gambaran terkait dengan produk Rumah Makan Berkah. Ada berbagai varian lauk, sepiring paket standar, padang rice bowl, dan rendang frozen. Kita lanjut pada bagian aspek manajemen. Pembahasan pertama yaitu manajemen pembangunan tempat usaha. Tempat usaha yang digunakan oleh Rumah Makan Berkah terdiri dari satu unit ruko yang di dalamnya terdapat kegiatan mulai dari proses produksi sampai dengan penjualan. Status kepemilikan ruko adalah sewa, yang pembayarannya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian bentuk organisasi Rumah Makan Berkah, yaitu adalah lini atau garis, di mana pemilik menjadi pemimpin membawahi sedikit pegawai yaitu koki dan pramusaji. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis jabatan dan perencanaan tenaga kerja. Pertama, tugas dari pemilik, yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan serta memantau perkembangan usaha. Merencanakan, mengolah, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis, seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Dan dalam hal ini, pemilik juga berperan mengelola keuangan karena masih bisa dikelola sendiri oleh pemilik, sehingga belum membutuhkan karyawan bagian keuangan dan administrasi, dan menjalankan tugas lainnya seperti yang ada di slide ini. Berikutnya tugas dari seorang koki atau juru masak, yaitu mengelola ruang produksi dengan baik dan secara maksimal, melakukan proses mulai dari menyiapkan bahan masakan, memasak, menghidangkan makanan di etalase, dan mengemas makanan sampai siap dijual. Bertanggung jawab mengelola dapur agar tetap bersih dan rapi, bertanggung jawab terhadap bahan-bahan makanan dan biaya bahan makanan. Terakhir, tugas dari pramusaji, yaitu menyambut pelanggan dengan ramah, mencatat dan memastikan kembali pesanan pelanggan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, menyajikan makanan dan minuman yang telah dipesan pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian akan kita bahas terkait manajemen sumber daya manusia. Pertama, perencanaan karyawan atau kapasitas sumber daya manusia, yaitu dalam hal ini Rumah Makan Berkah memiliki 1 orang koki dan 1 orang pramusaji. Kedua, job description. Di dalamnya terdapat job analysis, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerja tertentu, serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas pada pekerjaan tertentu. Dan penyusunan job specification diantaranya persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, dan persyaratan umum serta jenis kelamin. Selanjutnya, pembahasan manajemen sumber daya manusia yang ketiga yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan, di mana di dalamnya terdapat sumber rekrutmen karyawan. Nah, dalam hal ini, Rumah Makan Berkah mencari sumber daya manusia untuk menjadi karyawan dalam menjalankan usaha dengan cara menyebarkan pamflet lowongan pekerjaan di sosial media dan juga di platform-platform online seperti Jobstreet. Setidaknya terdapat 2 posisi yang terdapat pada usaha Rumah Makan Berkah yang bisa diisi oleh calon pelamar. Kemudian ada seleksi karyawan, meliputi
seleksi dokumen, tes bakat dan kemampuan, tes kesehatan, dan wawancara. Serta metode orientasi karyawan, yaitu pengarahan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan baru mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan. Next, kriteria yang dibutuhkan oleh rumah makan berkah untuk tingkat produktivitas dan operasional yang baik, yaitu tenaga kerja yang baik, teliti, dan cakap. Maka seorang tenaga kerja harus mampu melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Sementara itu, untuk rencana pelatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan berupa webinar dan training langsung dengan trainer profesional. Dan untuk pengembangannya dilakukan dengan memberikan pengembangan skill dalam skala bidang yang ada di dalam rumah makan berkah, seperti koki, kasir, dan pelayan. Masih di manajemen sumber daya manusia selanjutnya, yaitu performance appraisal atau penilaian kinerja, di mana menggunakan metode rating, critical incident, ranking, dan perbandingan. Nah, di mana kriteria yang dinilai dari karyawan adalah kuantitas kerja, kualitas kerja, disiplin, motivasi, tanggung jawab, kerjasama, penyesuaian diri, pemahaman terhadap tugas, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Kemudian kompensasi dalam hal menggunakan konsep 3P, yaitu pay for position atau bayar untuk posisi, pay for person atau bayar untuk orang, dan pay for performance atau bayar untuk kinerja. Berikutnya, keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi diantaranya yang berlaku di rumah makan berkah. Pertama, hindari untuk mengoperasikan perlengkapan listrik saat kondisi tangan basah. Kedua, gunakan jempol saat mengangkat perlengkapan memasak yang panas. Ketiga, segera bersihkan bila ada minyak goreng atau cairan yang jatuh ke lantai, dan sebagainya. Terakhir, separation atau pemutusan hubungan kerja, diantaranya yaitu yang pertama, tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kontrak kerja serta janji yang telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerjasama. Kedua, bertindak dan berperilaku yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk besar maupun kecil, secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagainya sesuai yang ada di dalam slide ini. Aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang akan dibahas di dalam aspek keuangan diantaranya ada sumber dana, biaya kebutuhan investasi, proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, dan penilaian investasi. Pembahasan pertama terkait aspek keuangan adalah sumber dana. Sumber dana dari usaha rumah makan berkah ini berasal dari dana pribadi pemilik serta pinjaman. Pinjaman sebesar 40 juta rupiah dan modal yang berasal dari pemilik sebesar 60 juta rupiah. Sehingga total modal keseluruhan dari usaha rumah makan berkah adalah 100 juta rupiah. Selanjutnya terkait angsuran pinjaman. Dari pinjaman senilai 40 juta ini, pembayaran angsuran dilakukan selama 12 bulan. Untuk angsuran per bulannya itu sebesar Rp3.333.333. Setelah mengetahui sumber dana, pembahasan selanjutnya adalah mengenai biaya kebutuhan investasi. Berikut adalah rincian biaya kebutuhan investasi dari usaha rumah makan berkah. Di antaranya terdapat aktiva tetap, modal kerja, dan biaya operasional. Untuk aktiva tetap totalnya sebesar Rp22.880.000. Untuk modal kerja selama sebulan totalnya Rp33.097.500 dan ada biaya operasional selama sebulan totalnya Rp6.550.000. Sehingga total biaya kebutuhan saat pertama kali usaha ini didirikan adalah sebesar Rp62.527.500 dari dana yang tersedia yang berasal dari pinjaman dan pemilik sebesar Rp100 juta. Dari penjelasan mengenai biaya kebutuhan investasi usaha rumah makan berkah, berikut adalah rincian dari aktiva tetap yang terdiri dari peralatan produksi senilai Rp8.970.000 dan peralatan ruko senilai Rp13.910.000. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Dari masing-masing peralatan yang ada, masing-masing peralatan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Rinciannya seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint. Sehingga untuk total biaya penyusutan per tahun adalah Rp2.405.500 dan untuk metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan asumsi tanpa nilai sisa. Selanjutnya adalah rincian biaya bahan baku. Yang ditampilkan di PPT ini adalah bahan baku yang dihitung per hari, kemudian dikalikan selama sebulan. Untuk bahan baku langsung selama sebulan senilai Rp30.135.000 dan untuk bahan baku tidak langsung selama sebulan itu senilai Rp2.962.500. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Sebelum masuk ke perhitungan proyeksi laba rugi, di sini kami menentukan estimasi penjualan terlebih dahulu. Untuk estimasi penjualan yang kami cantumkan memang hanya penjualan paket nasi saja, yaitu paket nasi padang biasa dan padang rice bowl. Sedangkan rendang frozen adalah inovasi yang disarankan ke pemilik dari kelompok kami, sehingga belum dicantumkan dalam estimasi penjualan ini. Baik untuk estimasi penjualan tahun pertama, kemasan biasa dalam sehari estimasinya menjual 120 porsi dan setiap tahunnya diestimasikan naik sebanyak 20 porsi per harinya. Sedangkan kemasan bowl atau padang rice bowl
Karena kemasan baru yang ada di Rumah Makan Berkah, maka hanya diestimasikan sebanyak 15 porsi per hari, dan setiap tahunnya estimasi penjualan dinaikkan 15 porsi per hari dari tahun sebelumnya. Untuk harga selama 3 tahun harga tetap, yaitu untuk kemasan biasa 11.000, kemasan bowl 15.000. Sehingga menghasilkan pendapatan kotor pada tahun pertama senilai Rp556.200.000, tahun kedua Rp716.400.000, dan tahun ketiga Rp876.600.000. Setelah menghitung estimasi pendapatan, maka masuk ke perhitungan proyeksi laba rugi. Dari pendapatan yang berasal dari penjualan dikurangi dengan HPP yang terdiri dari biaya bahan baku langsung dan tidak langsung dan menghasilkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Nah, pajak yang dibayarkan adalah senilai 0,5%, di mana pajak 0,5% ini berlaku bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Rumah Makan Berkah termasuk UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dan menghasilkan laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp74.123.275, tahun kedua Rp188.439.625, dan tahun ketiga Rp300.833.233. Selanjutnya pembahasan mengenai proyeksi arus kas. Untuk kas masuk tahun pertama berasal dari modal awal dan pendapatan, sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga berasal dari pendapatan saja. Kemudian untuk kas keluar terdiri dari biaya-biaya dan juga pembayaran utang pinjaman yang dalam setahun sudah lunas, dan menghasilkan arus kas bersih sebesar tahun pertama Rp111.243.275, tahun kedua Rp188.439.625, tahun ketiga Rp300.833.223. Setelah perhitungan sumber dana, biaya kebutuhan investasi, laba rugi, dan arus kas, terakhir adalah penilaian investasi yang berguna untuk mengetahui apakah usaha ini layak didanai atau tidak. Nah, untuk suku bunga pinjaman yang dipakai adalah sebesar 14%. Nah, kemudian dapat dilihat di tabel, terdapat perhitungan dari penilaian investasi ini. Pertama dilihat dari payback period. Usaha Rumah Makan Berkah ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modalnya itu selama 1 tahun 4 bulan atau kurang dari 3 tahun. Begitupun berdasarkan net present value, usaha dinilai layak karena bernilai positif atau NPV itu lebih dari 0. Sedangkan untuk internal rate of return sebesar 141%, yang berarti usaha dapat dilaksanakan dan layak karena IRR lebih dari 14%. Kemudian profitability index sebesar 4,46, artinya layak karena lebih besar dari 1. Nah, kesimpulannya dari penilaian investasi ini artinya Rumah Makan Berkah layak untuk didanai. Yang terakhir terkait kesimpulan atau rekomendasi usaha ini itu layak atau tidak sih untuk dipertahankan. Nah, dari semua aspek-aspek yang telah dipaparkan, mulai dari aspek hukum sampai aspek keuangan, dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa usaha Rumah Makan Berkah ini layak untuk dipertahankan usahanya sampai maju dan berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.